Asal-usul cerita hantu pocong dalam budaya Indonesia tidak diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa versi cerita yang mengaitkan asal-usul hantu pocong dengan kepercayaan dan tradisi Jawa. Salah satu versi cerita mengatakan bahwa hantu pocong berasal dari kepercayaan bahwa arwah yang meninggal harus dikafani dengan kain kafan sebelum dimakamkan. Menurut kepercayaan Jawa, jika arwah tidak dikafani dengan benar, maka arwah tersebut akan menjadi hantu yang tidak tenang. Dalam cerita ini, hantu pocong dikatakan sebagai arwah yang tidak tenang karena tidak dikafani dengan benar. Hantu pocong seringkali digambarkan mengenakan kain kafan putih yang melilit tubuhnya dan hanya memiliki lubang untuk mata dan mulut. Versi cerita lain mengatakan bahwa hantu pocong berasal dari kepercayaan tentang kain kafan yang terbuka kembali setelah dimakamkan. Menurut kepercayaan ini, jika kain kafan tidak dikencangkan dengan benar, maka kain kafan tersebut akan terbuka kembali setelah dimakamkan. Dalam cerita ini, hantu pocong dikatakan sebagai arwah yang terjebak di antara dunia hidup dan dunia mati karena kain kafannya terbuka kembali setelah dimakamkan. Hantu pocong seringkali digambarkan melintas-lintas di malam hari dengan kain kafan yang melilit tubuhnya. Meskipun asal-usul cerita hantu pocong dalam budaya Indonesia tidak diketahui secara pasti, cerita ini masih menjadi bagian dari budaya dan tradisi Indonesia dan menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Hantu pocong adalah bagian dari budaya dan tradisi Indonesia, terutama di Jawa. Ada beberapa tradisi yang berkaitan dengan hantu pocong dalam budaya Indonesia, di antaranya 1. Tradisi mengunjungi makam pada malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon dianggap sebagai malam yang angker dan dianggap sebagai waktu yang tepat untuk mengunjungi makam atau tempat pemakaman. Pada malam ini, orang-orang biasanya membawa bunga, dupa, dan kemenyan untuk memberikan penghormatan kepada arwah yang telah meninggal. 2. Tradisi menaburkan beras di sekitar rumah atau tempat yang dianggap angker. Beberapa orang percaya bahwa hantu pocong akan terganggu oleh butiran-butiran beras dan tidak bisa bergerak. Oleh karena itu, mereka menaburkan beras di sekitar rumah atau tempat yang dianggap angker sebagai cara untuk mengusir hantu pocong. 3. Tradisi memasang lampu di depan rumah. Beberapa orang percaya bahwa hantu pocong takut dengan cahaya terang dan tidak akan mendekati rumah yang terang benderang. Oleh karena itu, mereka memasang lampu di depan rumah sebagai cara untuk mengusir hantu pocong. 4. Tradisi mengadakan acara selamatan atau tahlilan. Selamatan atau tahlilan adalah acara yang diadakan untuk mengenang dan mendoakan arwah yang telah meninggal. Acara ini biasanya diadakan pada malam hari dan dihadiri oleh keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. 5. Tradisi mengadakan acara ruwatan. Ruwatan adalah acara yang diadakan untuk membersihkan diri dari energi negatif atau gangguan spiritual. Acara ini biasanya diadakan oleh orang-orang yang merasa dirinya terganggu oleh keberadaan hantu atau arwah yang tidak tenang. Itulah beberapa tradisi yang berkaitan dengan hantu pocong dalam budaya Indonesia. Meskipun cerita tentang hantu pocong hanya mitos dan legenda, tradisi-tradisi ini masih menjadi bagian dari budaya dan tradisi Indonesia dan menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan berjumpa kembali di pembahasan hantu lainnya. Salam malam.